Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan di Piala AFF 2024 lebih awal. Bertanding di grup B, Indonesia hanya mampu menempati peringkat ketiga klasemen akhir dengan raihan 4 poin dari 4 pertandingan. Kegagalan ini menjadi yang pertama bagi pelatih Shin Tae-yong gagal membawa Garuda lolos ke semifinal sepanjang karirnya di Piala AFF. Pencapaian ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk PSSI yang segera menyatakan akan melakukan evaluasi atas hasil buruk ini. Namun, mantan pemain Timnas Indonesia, Evan Dimas, mengingatkan agar evaluasi tidak hanya terfokus pada pelatih Shin Tae-yong. Menurut Evan Dimas, masalah utama terletak pada menit bermain para pemain muda di level Liga 1. Ia menilai, mayoritas skuad Indonesia di Piala AFF 2024, yang dihuni pemain U22, kurang mendapatkan jam terbang yang cukup di Liga Domestik. Jangan terburu-buru evaluasi pelatih Timnas Indonesia, coba lihat menit bermain pemain kita di Liga 1, ujar Evan Dimas, yang pernah membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2013. Selain itu, minimnya kontrol emosi juga dianggap menjadi faktor kegagalan Indonesia. Raja Isa, pelatih asal Malaysia yang pernah berkarir di Indonesia, menyoroti 2 kartu merah yang diterima pemain muda Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari. Menurut Raja Isa, disiplin dan kontrol emosi adalah aspek penting yang harus diperbaiki, terutama ketika para pemain menghadapi tekanan dalam turnamen besar seperti Piala AFF. Dalam turnamen ini, Indonesia menjadi tim kedua terbanyak melakukan pelanggaran di fase grup, hanya kalah dari Filipina. Catatan ini mencerminkan perlunya peningkatan kedewasaan dalam bermain, selain aspek teknis dan fisik. Nama Evan Dimas tentu tak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain yang membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2013 dan mencetak hat-trick melawan Korea Selatan U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2014. Dengan pengalamannya, Evan berharap evaluasi PSSI bisa berjalan menyeluruh, mencakup pembinaan pemain muda hingga kebijakan kompetisi domestik. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah momen untuk introspeksi dan pembenahan, baik di level timnas maupun liga domestik. Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan Garuda bisa kembali bangkit dan berprestasi di ajang internasional mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangannya terkait kritik yang sering ditujukan padanya. Dalam pernyataannya, Shin justru menegaskan pentingnya keberadaan para pengkritik demi perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara setelah sekian lama menerima kritik dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat sepak bola seperti Tommy Welly, atau yang akrab disapa Bung Toel. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kritik-kritik tersebut melalui laporan dari penerjemahnya. Saya tahu itu karena penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya kepada saya, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara pada Agustus 2024. Namun, alih-alih marah atau merasa tersinggung, Shin menyatakan bahwa sosok seperti Bung Toel penting untuk sepak bola Indonesia. Saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada, agar sepak bola bisa berkembang, tegasnya. Shin Tae-yong juga menyadari bahwa tidak mungkin semua orang menyukainya. Menurutnya, kritik justru membantu menjaga dirinya agar tetap rendah hati dan tidak menjadi otoriter. Tidak semua orang menyukai saya 100%. Jika saya mendapat dukungan penuh tanpa kritik, saya sendiri bisa menjadi otoriter, katanya. Meski demikian, sebagai manusia biasa, Shin mengakui bahwa dirinya tidak selalu kebal terhadap kritik. Ia mengungkapkan bahwa ada kalanya ia merasa kesal dengan komentar-komentar yang menurutnya tidak relevan. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa meskipun ia kerap merasa marah, ia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya sebagai pelatih. Kadang-kadang saya marah, karena saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tetapi tetap saja ada komentar yang tak berguna, keluhnya. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak ingin terlalu memikirkan hal-hal negatif tersebut. Saya pikir tidak apa-apa mereka mengkritik dengan bebas, tetapi saya lebih memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, ditambahnya. Pernyataan Shin Tae-yong ini menunjukkan kedewasaannya dalam menyikapi kritik. Ia memandang kritik sebagai bagian penting dari proses kemajuan, baik untuk dirinya sendiri maupun sepak bola Indonesia. Dengan sikap yang profesional, Shin terus berkomitmen membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Sikap Shin Tae-yong ini menjadi contoh bagaimana kritik bisa diubah menjadi motivasi untuk terus maju. Perubahan mendadak aturan Piala AFF 2024 yang diumumkan oleh HFF menuai kontroversi. Perubahan ini dianggap memberikan keuntungan bagi Vietnam, yang selangkah lagi menuju final setelah mengalahkan Singapura 2-0 di leg pertama semifinal.
4 tim berhasil melaju ke semifinal Piala AFF 2024, yakni Thailand dan Singapura dari grup A, serta Vietnam dan Filipina dari grup B. Pada leg pertama semifinal, Vietnam sukses mengalahkan Singapura 2-0 dalam laga tandang, sementara Thailand dikejutkan oleh Filipina dengan kekalahan 1-2. Di sisi lain, timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal usai hanya meraih 4 poin di fase grup, finish di peringkat ketiga grup B. Kegagalan ini memperpanjang penantian Indonesia untuk kembali berjaya di turnamen sepak bola terbesar ASEAN. Di tengah perjalanan turnamen, AFF memutuskan untuk menghapus aturan gol tandang yang telah berlaku sejak 2010. Aturan ini sebelumnya menjadi penentu saat dua tim mencetak jumlah gol yang sama dalam laga kandang dan tandang. Menurut media Vietnam, Laodong, perubahan ini mengikuti kebijakan FIFA dan UEFA yang sudah lebih dahulu menghapus aturan gol tandang. Kini, jika skor agregat imbang setelah 2 leg, pertandingan akan dilanjutkan ke perpanjangan waktu atau adu penalti, tanpa mempertimbangkan keunggulan gol tandang. Perubahan ini menimbulkan banyak reaksi, terutama karena Vietnam dianggap diuntungkan. Dalam skenario tertentu, seperti jika Singapura menang 3-1 atau 4-2 di leg kedua, pertandingan tidak langsung dimenangkan Singapura, melainkan dilanjutkan ke babak tambahan waktu atau adu penalti. Vietnam yang sudah unggul 2-0 di leg pertama dinilai memiliki peluang besar untuk lolos ke final dengan aturan baru ini. Hal ini berbeda dengan Piala AFF 2016, di mana timnas Indonesia pernah diuntungkan aturan gol tandang saat menyingkirkan Vietnam di semifinal. Kontroversi perubahan aturan ini menambah dinamika persaingan di Piala AFF 2024. Vietnam yang tampil konsisten di turnamen ini dinilai memiliki jalan lebih mulus menuju final, sementara negara lain harus berjuang lebih keras di leg kedua. Winger naturalisasi timnas Indonesia, Greg Nwokolo, angkat bicara soal kritik tajam yang diterima pelatih Shin Tae-yong usai kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Greg menyampaikan pesan tegas kepada para pengkritik yang dinilainya terlalu berlebihan. Menurutnya, publik sepak bola Indonesia seharusnya bersyukur memiliki pelatih kelas dunia seperti Shin Tae-yong. Tagar STY Out ramai menggema di media sosial setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong, yang mayoritas diperkuat pemain muda di bawah usia 22 tahun, harus terhenti di fase grup setelah kekalahan dari Filipina. Meski begitu, sebagian besar penggemar sepak bola tanah air tetap mendukung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Prestasi Shin Tae-yong selama 5 tahun menukangi timnas Indonesia dinilai membanggakan, termasuk keberhasilan membawa Garuda bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos ke putaran final Piala Asia 2 kali berturut-turut. Greg Nwokolo, yang pernah memperkuat timnas Indonesia, menilai kritik terhadap Shin Tae-yong tidak adil. Dalam wawancara di Podsea, Greg mengungkapkan pandangannya tentang perubahan mentalitas pemain di era Shin Tae-yong. Orang tidak suka dengan ST. Sekarang mereka ketemu karakter seperti Shin Tae-yong, mereka mau kerja keras, ujar Greg. Ia pun membandingkan dengan pengalamannya di masa lalu, ketika para pemain cenderung manja dan kurang menerima kritik. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahi sedikit seperti Hello Kitty, saat meeting pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti, jelanjutnya. Menurut Greg, kehadiran Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Polesan sang pelatih membuat Garuda mulai diakui di Asia. Sekarang, Pak Erik kasih Shin Tae-yong kesempatan, dan ST tegas, kamu gak mau kerja keras, keluar. Lihat sekarang mereka di mana? Sepak bola bukan untuk Hello Kitty. Sepak bola itu untuk laki-laki yang punya mentalitas, tegas Greg. Greg juga mengaku sedikit iri melihat perkembangan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Ia berharap perubahan ini terus berlanjut demi masa depan sepak bola Indonesia. Bukan aku jelekin, tapi zaman aku, pemain sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatih baru. Sekarang beda, mentalitas sudah dibentuk, tutup Greg. Pesan Greg Nwokolo menjadi pengingat bahwa perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia adalah proses panjang yang butuh dukungan, bukan kritik berlebihan. Dengan perubahan besar yang telah terlihat, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang di kancah Asia dan dunia. Usai kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung angkat bicara. Alih-alih larut dalam kekecewaan, Erick justru menegaskan kembali visi besarnya untuk membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Tidak hanya menargetkan lolos ke Piala Dunia, ia juga bermimpi melihat tim Garuda tampil di ajang Olimpiade. Erick menyebut bahwa kegagalan di Piala AFF bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses panjang untuk membangun sepak bola Indonesia. Menurutnya, visi besar inilah yang menjadi daya tarik bagi para pemain diaspora untuk bergabung memperkuat timnas.